Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fajrian Yuniar. Baiklah, perkenalkan nama saya Naya Lestari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulwan Azmi. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Nah, pada poin pertama, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk salah satunya yaitu Presiden Insinyur Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grundslag. Istilah filosofis Grundslag dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Dryarka menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat primitif terdapat pada pandangan hidup yang tidak didahului oleh rumusan filsafat. Nah, yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, yang merupakan refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pertanggungjawaban rasional, penjabaran operasional, ruang dialog, dan kerangka evaluasi merupakan beberapa aspek yang diperlukan bagi pengolahan filosofis Pancasila, meskipun masih ada beberapa aspek lagi yang harus dipertimbangkan. Nah, poin yang kedua yaitu alasan diperlukannya kajian. Ada beberapa poin. Yang pertama, membantu memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan sistematis. Yang kedua, mengantisipasi krisis identitas dan etika dalam masyarakat modern. Yang ketiga, memberikan kerangka berpikir yang filosofis, kritis, dan komprehensif untuk generasi muda. Yang keempat, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Yang kelima, landasan ontologis filsafat Pancasila. Yang keenam, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama, historis. Pancasila lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia, khususnya dalam masa sidang BPUPKI dan PPKI. Sosiologis. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan karakter masyarakat Indonesia yang menjemuk dan menjunjung tinggi musyawarah. Selanjutnya, politis. Pancasila menjadi dasar politik negara dan arah kebijakan nasional, menjembatani perbedaan ideologi dalam kehidupan berbangsa. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan deklarasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru yang ada muncul di Indonesia sebagai Ikatan Formasi Negara Republik Indonesia yang Merdeka. Selanjutnya, sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat mengemuka ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grundslag, dasar filsafat negara. Poin selanjutnya masuk ke membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Yang pertama, dinamika. Pancasila terus mengalami proses
Yang pertama, dinamika. Pancasila terus mengalami proses aktualisasi di berbagai era pemerintahan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang kedua, tantangan, globalisasi, radikalisme, dan ideologi asing yang berpotensi menggerus nilai-nilai Pancasila. Maka perlu pemahaman filosofis yang kuat agar Pancasila tidak hanya dijadikan simbol, tetapi juga diterapkan dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang poin yang selanjutnya, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Esensi. Pancasila adalah sistem nilai luhur yang integral dan komprehensif, mencerminkan keseimbangan antara individu, masyarakat, dan negara. Yang selanjutnya itu urgensi ataupun hal-hal penting yang sangat urgent bagi pengembangan Pancasila sebagai dasar filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik dan yuridis. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam berpolitik, yuridis, dan juga merdeka dalam menggunakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Silakan perkenalkan namanya terlebih dahulu. nama saya Rizky Willy dari kelas 4A. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem filsafat? Baik, pertanyaannya akan saya jawab. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa kelima sila Pancasila dipahami dan dianalisis secara mendalam sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu yang mengandung nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini menempatkan Pancasila sebagai dasar berpikir atau filsafat dalam menyusun norma kebijakan dan arah pembangunan nasional. Sudah jelas pertanyaannya? Baik, sudah jelas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Baik, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Jeffrey Yunus Putra. Oke, pertanyaannya itu, mengapa Pancasila disebut sebagai filsafat bangsa Indonesia? Oke. Baik, pertanyaannya akan saya jawab. Pancasila disebut sebagai filsafat bangsa Indonesia karena nilai-nilai lahir dari budaya, pandangan hidup, dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian dan jati diri bangsa serta menjadi dasar dalam mengambil keputusan moral dan politik dalam kehidupan bernegara. Sudah jelas? Jelas. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Saya. Oke. Apa ciri utama Pancasila sebagai sistem filsafat? Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya ingin menanyakan tentang apa ciri utama Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, baik. Pertanyaannya akan saya jawab. Jadi, ciri utama Pancasila sebagai sistem filsafat adalah keterpaduan dan sistematika nilai-nilai yang saling berkaitan secara hierarkis dan organis. Kelima sila bukan berdiri sendiri, melainkan membentuk satu sistem nilai yang saling melengkapi, mulai dari ketuhanan menjadi dasar moral, kemudian kemanusiaan sebagai nilai etis, dan persatuan sebagai nilai sosial politik, selanjutnya kerakyatan sebagai prinsip demokrasi, dan keadilan sebagai tujuan akhir. Sudah cukup jelas? Cukup jelas. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kalista Tri Sandali dari kelas 4A. Saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antar sila dalam Pancasila
Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh iya, saya ingin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kalista Dewisandari dari kelas 4A. Bagaimana hubungan antar sila dalam Pancasila menurut pendekatan filsafat? Oke, akan saya jawab. Jadi, dalam pendekatan filsafat, sila-sila Pancasila memiliki hubungan hierarkis dan kaulisalitas. Oke, sila pertama atau ketuhanan menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Setiap sila saling mendukung dan menjelaskan sila lainnya. Misalnya, keadilan sosial, sila kelima, tidak bisa dicapai tanpa adanya demokrasi. Kemudian sila keempat yang berlandaskan persatuan, kemanusiaan, dan nilai-nilai ketuhanan. Sudah cukup jelas? Iya, sudah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya. Oke, perkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Merdadi dari kelas 4A. Saya ingin bertanya, apa pentingnya memahami Pancasila sebagai sistem filsafat bagi generasi muda? Oke, baik. Jadi, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat penting bagi generasi muda agar mereka memiliki landasan berpikir yang kuat. Karena moralitas yang sangat tinggi dan wawasan kebangsaan yang mendalam ini membentuk karakter yang cinta tanah air, menghargai kemanusiaan, menjunjung persatuan, dan bersikap demokratis, menjadikan keadilan sebagai tujuan bersama. Sudah cukup jelas? Boleh jelaskan lebih? Oke, jadi memahami Pancasila sebagai sistem filsafat ini sangat penting bagi generasi muda saat ini karena memiliki landasan pikiran yang cukup kuat, moralitas yang tinggi, dan wawasan kebangsaan yang mendalam itu sangat penting demi membentuk karakter yang cinta tanah air, menghargai kemanusiaan, menjunjung persatuan, bersikap demokratis, dan menjadikan keadilan sebagai tujuan bersama. Baiklah, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.